Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Hanifah Krisuryono, NIM H0419029. Halo, perkenalkan nama saya Islamia Nishanindita Paradiba, NIM H041936. Perkenalkan, nama saya Nina Ristianingrum, NIM H0419066. Halo, perkenalkan saya Salsa Gila Yunus, NIM H04910085. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, generasi muda mulai menggandrungi segala hal yang berbau modern, seperti teknologi, fashion, dan juga budayanya pun sudah mulai mengikuti budaya modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya modern tersebut telah menggerus sedikit demi sedikit budaya tradisional atau budaya asli Indonesia itu sendiri. Masyarakat sudah seharusnya melestarikan budaya Indonesia, sebab kebudayaan Indonesia sangat amat beragam dan tentunya masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Salah satu kebudayaan yang sudah mulai luntur adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah jenis tarian yang merupakan wujud sebuah budaya daerah. Tarian ini biasanya memiliki ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikannya tersendiri. Desa Gondang Manis adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Berbagai potensi yang berada di Desa Gondang Manis berusaha dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah kesenian. Seni yang dikembangkan di Desa Gondang Manis berupa seni tari dan seni musik, dan saat ini sudah memiliki sanggar sendiri. Sanggar ini didirikan setelah Mas Narso menikah, yaitu pada tahun 2019. Sebelum mendirikan sanggarnya, Mas Narso pernah mengejar perkusi di Dayu dan Kemuning. Berdasarkan pengalaman tersebut, Mas Narso berdiskusi bersama sang istri untuk mendirikan sanggar tari. Pengembangan kesenian ini tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar. Untuk menarik partisipasi tersebut, sebelum sanggar berdiri, Mas Narso mementaskan anak-anak pada acara 17-an untuk menampilkan tarian sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan acara tersebut. Setelah itu, barulah sanggar didirikan. Mas Narso dalam pengembangan sanggarnya tidak menyewa pelatih. Hal ini dikarenakan Mas Narso dan istrinya merupakan lulusan ISI bidang karawitan dan tari, sehingga dengan bekal tersebut mereka berdua cukup mampu untuk menghandle sanggar tarinya. Mas Narso dan istri dalam menyalurkan bakatnya dan mengembangkan partisipasi anak-anak di Desa Gondang Manis tidak memungut biaya sepeser pun. Penyediaan alat yang diperlukan juga disediakan oleh pihak Mas Narso sendiri. Seperti alat perkusi yang dimiliki di sanggar tarinya merupakan hibah dari Korea. Hibah ini berawal dari Mas Narso yang melakukan misi kebudayaan ke Korea. Berpulang dari Korea, Mas Narso pun mengajarkan alat perkusi tersebut dengan berbekal ember dan kaleng bekas. Kegigihan Mas Narso dalam mengajarkan ilmu perkusi membuahkan hasil yang memuaskan, yaitu mendapat juara pada pementasan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sanggar tari ini juga sering dikunjungi oleh masyarakat mancanegara. Melihat keterbatasan yang diselimuti oleh kegigihan, Mas Narso pun diberikan hadiah berupa alat perkusi dari Korea. Cara Mas Narso dalam menarik minat anak-anak agar bersedia berlatih menari yaitu melalui sang keponakan. Ponakan Mas Narso ini mengajak teman-temannya untuk berlatih menari dan melakukan pementasan seni secara kecil-kecilan. Cara lain yang dilakukan oleh Mas Narso dalam menarik minat anak-anak yaitu dengan mengajak teman Mas Narso yang berasal dari luar negeri untuk melakukan pementasan secara sederhana. Mas Narso dalam mengembangkan sanggar tarinya sempat mendapati beberapa kendala.
Salah satunya yaitu listrik di sanggarnya pernah hampir disabotase oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesenian itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Mas Narso berhasil mengajak masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kesenian sehingga masyarakat di Desa Gondang Manis dapat menerima sanggar yang didirikan oleh Mas Narso dan istri. Hingga saat ini, terdapat sekitar 60 anak-anak yang tergabung dalam sanggar tarinya dan berlatih setiap hari Jumat pada pukul 2 siang. Dalam mengembangkan dan mengesahkan sanggar tarinya agar diakui secara hukum, Mas Narso melakukan pendaftaran melalui notaris yang dilakukan pada tahun 2021 dengan nama sanggar Basita Pelita Nusantara. Bye.